Oke, langsung aja ke yang akan kita bahas. Nah, di sini ada hukum kerja tegangan sendiri. Mungkin kalian juga udah belajar mengenai hukum kerja tegangan itu apa. Nomor 3 itu adalah jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian bentuk adalah sama dengan 0. Jadi ini hukumnya dan ini hukumnya mas. Ini ada di sini ada keterangannya yaitu sigma E adalah jumlah GDL sumber arus. Terus ini E adalah jumlah penurunan tegangan I, dan ini I arus listrik, dan yang R itu adalah hambatan. Nah, ini alat dan bahan yang kita pakai itu ada resistor, ada voltmeter, kabel jumper, sama project board. Nah, kita udah nyoba hitung secara teori. Kita menggunakan resistor 1500 ohm, 2200 ohm, 1000 ohm, dan V source yang kita pakai itu 1,5 V. Terus juga ini ada udah kita hitung juga secara perhitungan secara teori. Pertama kita hitung hambatan resistornya atau resistor totalnya. Karena rangkaian listrik campuran, maka yang dihitung dulu itulah rangkaian paralel. Kalau yang kita tahu kan kalau rangkaian paralel tuh sama ya ininya jumlahnya. Jadi hitungan itu I per R2 ditambah I per R3. Kenapa I per R2 ditambah sama I maaf 1 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nanti kita langsung ke R2 sama R3, soalnya resistor pakai ini di rangkaian ini tuh resistor kedua sama resistor ketiga yang berbentuk paralel. Jadi 1 per 2200 ditambah 1 per 1000 hasilnya sama dengan 3,2 per 2200. Lalu setelah kita dapat itu, kita bagi dan dapat hasilnya 687,5 ohm. Terus yang kedua, karena udah ketemu kan berarti resistor paralelnya jadi resistor seri, kita tambahin deh, jadinya resistor 1 ditambah resistor paralel. Hasilnya 1500 ditambah 1500 ohm ditambah 687,5 ohm, hasilnya 2187,5 ohm. Terus yang kedua, kita hitung arus yang menggunakan rumus hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R total. Tadi kita udah tahu kalau misalnya V shortnya itu yang kita pakai 1,5 V dibagi 2187,5 ohm, yaitu hasil dari R total ini. Kita dapat hasil sekitar 0,00085 ampere. Kalau misalkan dijadikan ke miliampere, hasilnya jadi 0,685 ampere. Jadi yang kita dapat ada dua di sini. Yang pertama totalnya, terus yang kedua ada arusnya. Terus yang ketiga, kita hitung tegangan di setiap resistor menggunakan rumus hukum ohm. Kita tahu kalau misalkan rumus hukum ohm ini ada V dikali R. Jadi kita hitung dulu dari VR1, I dikali R sama dengan tadi udah kita dapat kalau misalkan hasil dari arusnya ini adalah 0,00685 ampere dikali, karena resistor pertama jumlahnya 1500 ohm, jadi kita kali 1500 ohm, hasilnya dapat 1,0275 volt. Terus resistor kedua sama juga rumusnya, karena resistor kedua itu 2200 ohm, jadi kita langsung masukin aja ke 2200 ohm karena arusnya sama. Kita langsung aja dikali, hasilnya dapat 0,4725 volt. Karena kan di paralel ini tegangan di paralel ini kan sama, jadi VR2 sama dengan VR3, jadi jumlah dari VR2 sama dengan jadi jumlah VR3 gitu. Jadi VR2 sama VR3 hasilnya sama 0,4725 volt. Terus yang yang keempat, kita hitung hukum Kirchhoff tegangannya. Tadi udah dijelasin juga kalau misalkan rumusnya ini V sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi jumlah dari ini 1,5 V dikurangi 1,0275 V dikurangi 0,475 V sama dengan 0. Jadi
rangkaiannya udah kita buat. Aduh. Ini rangkaiannya udah kita buat, yang ini paralel, yang ini seri. Nah, terus juga V-source-nya kita pakai baterainya 1,5 volt. Aduh. Apa ini juga direkam ya? Iya Pak. Ukuran? Iya. Oke. Ini pakai skalar yang 10. Skalanya turunkan aja, kan 50 volt. Turunkan ke 2,5 juga aman. Untuk hitungan cuma sampai 1 volt kan? Iya. Ya, turunkan aja ke 2,5. Oh. Oh iya. 95 ya? 9. Ya 95. Oke, tulis ya. Supaya nggak lupa. 95. 0,95 ya. 95. P-nya dulu aja. Ditulis P. Yang satu berapa tadi? 0, 0,11. R1 ya, dari diukur ke R1. Yang diukur doang. Kita nggak ukur I-nya ya. Lima. Satuannya apa? 95. 250. 2,5. Berapa ya itu? 40. 45. Oh ya deh 45. 45. Iya. Iya pokoknya pas 45. Ini 45 ya? Iya 45.
Itu selisih jumlah kali berapa? Jadi dibagi dengan nilai aslinya. Mana yang mau dipakai selisih? Yang mau dipakai selisih yang mana? Ya, berarti oke. Selisihnya berapa? Terus dibagi dengan nilai salah satunya kali 100%. Berapa? Oke, sekarang ada yang salah nggak? Coba lihat, PI kali R ya, 0, sekian kali 1.500. Ya, terus yang bawah 0, sekian kali 2.200. Harusnya yang bawah lebih besar dari yang atas kan? Bukan yang pesannya yang resistornya. Kan kalau yang tahu 100 dibagi 2 itu Mas. Nah, kenapa itu lebih kecil? Pengalinya coba lihat. Rumusnya yang salah atau ada yang salah ngasih angka? Coba. Pengalinya lebih besar 2.200, yang atas cuma 1.500. Tapi kok hasilnya malah lebih gede yang atas? Bapak saya boleh duduk Pak? Mari Pak. Gue capek. Enggak, tangannya pegang. Ya boleh. Ayo kira-kira kenapa? Yang salah hitungannya, pengukurannya, atau rumusnya? Benar kan? 2.200 kan lebih gede kan? Oke, coba kembali ke slide yang sebelumnya. Oh, nah itu tuh. Harusnya yang dipakai adalah RP 687,5. Nah. Ya, itu kan karena paralel kan? Iya. Jadi yang dipakai adalah arus salah. Jadi R gantinya. Bukan satu doang berarti dua-duanya. Ya, Ya. kalau misalnya ada pakai 2.200, itu harusnya kan terbagi 2. Iya. Berarti Oke ya. dihitung lagi berapa bulannya? Ya, ada. Pokoknya keberhitungan ini sudah benar ya. Iya. Cuma ya tadi angkanya karena saja yang keliru. Berarti yang tadi doang yang 2. Artinya itu RP. Coba itu sekarang berapa? 0,085 kali 687 setengah. Kok bisa dapat bener tadi yang sebelah kanan? Oke, berapa hasilnya?
tutup Iya kan? aja. Tutup.